disimpan, dulu wasiat. Pada berkunjung di rumah Pak Jokowi ya teman-teman. Bahkan dibagi-bagi makanan ya sama ajudan Pak Jokowi. Berapa Bu? Ini mau saya bawa pulang, nggak mau saya makan Pak, langsung pernah makin freezer ini Pak. Kenapa Bu nggak dimakan Bu? Nangan-nangan Bu. Dapat oleh-oleh aja seneng. Itu kacangnya dari mana tadi? Dari Pak Jokowi. Dari Pak Jokowi. Ibu dari mana Bu? Saya dari Lampung. Sama siapa aja? Sama suami. Dari Lampung teman-teman ini. Iya. Bu. Sayang foto-foto bareng sama Pak Jokowi juga ya ini. Anak saya. Iya, saya dari Jogja mampir ke sini sengaja Ada juga dari Jogja ya ini. Pak, rumahnya Pak Jokowi kayak tempat wisata ya teman-teman ya. Tasnya taruh sini. Iya. Sesuatu aja rombongan bercepat. Tasnya taruh Pak. Rombongan Pak. Ya. Lihat. 1 2. Ya. Pada foto-foto ini sama Pak Jokowi ya. 1 2 3 1 oke. Tasnya taruh dulu Pak ya. Oh, Ayo Mas. Ya ini ya teman-teman ya. Jadi rumah Pak Jokowi itu malah jadi kayak tempat wisata ya. Jadi rakyat Indonesia itu masih bangga dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu masih familiar ya. Jadi masih 80% rakyat Indonesia itu masih cinta Pak Jokowi. Itu dibuktikan ya, fakta ya itu. Banyak yang berkunjung ke rumahnya ya. Ya, bahkan Pak Jokowi pun ya mengasih makanan, mengasih oleh-oleh pada pengunjungnya. Dan Pak Jokowi sendiri itu bersedia menemui masyarakat kecil. Jadi layaknya ya Pak Jokowi itu ya memang seperti rakyat biasa ya. Jadi kalau dikatakan oleh media asing ya yang kemarin sempat viral yaitu OCCRP. Pak Jokowi aja melihat rakyat nggak tega ya. Ada yang datang dikasih makanan ya. Disambut dengan baik. Foto bareng oke ya. Jadi tanpa pengawalan yang ketat ya. Jadi mengizinkan masyarakat untuk foto bersama. Jadi kalau teman-teman ingin berkunjung ke sana, nanti bisa ketemu Pak Jokowi ya. Jadi itu ada yang dari Lampung ya, ada yang dari Jogja, masih banyak lagi ya. Jadi menurut informasi ya media yang lokal sana ya, itu setiap hari itu ada pengunjung ya di rumah Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi sendiri itu menemui mereka. Pak Jokowi aja ibaratnya itu melihat masyarakat kecil aja nggak tega ya, apalagi yang korupsi kelasnya dunia ya itu masuk OCCRP, nominasi korupsi internasional ya. Itu dari mana datanya ya? Nyatanya sampai sekarang itu nggak ada bukti yang valid ya. Dan sampai sekarang di websitenya OCCRP itu udah nggak ada ya, udah dihapus nama Jokowi. Karena OCCRP sendiri mengklarifikasi dia tidak punya bukti yang valid. Dia memposting itu ya karena ada masukan dari media-media Indonesia. Ya, setelah diposting nggak ada bukti ya akhirnya sekarang dihapus ya. Bahkan kemarin itu ya ada yang sudah melaporkan ya dari PDIP ya.
Tapi Jokowi ya menanggapinya santai aja, laporkan saja nggak apa-apa. Bahkan tidak segan-segan ya, Pak Sudarsono itu mengatakan kalau sekjennya itu mental tempe ya. Karena mungkin ya sudah kesel aja sama sekjennya ya. Oke teman-teman ya, mari kita simak pernyataan Pak Sudarsono ya. Tapi buat teman-teman ya, jangan lupa ya, tolong subscribe, like, komen, dan share ya, supaya saya bisa memberikan informasi buat teman-teman semua, dan dukung channel kami ya. Oke, mari kita lihat pernyataan dari Pak Sudarsono. Kalau ini tadi disampaikan oleh juru bicara, dan di sini saya akan menyampaikan secara tegas saya sebagai kader partai, justru saya menyayangkan. Saya merinding. Saya menyayangkan. Kenapa sekjen kami bermental tempe seperti itu? Ya, dikatakan mentalnya tempe. Kenapa saya katakan mental tempe? Dia punya masalah. Masalahnya belum dipertanggungjawabkan secara hukum. Terus dia dengan embel-embel, aku punya cacat lo proses gue, nih masalah lo gue angkat. Aduh. Maaf, saya pertanggungjawabkan kalimat saya. Jadi dengan dasar pegang dokumen, masalah apa, saya nggak paham ini sebenarnya. Catatan apa, wah ini kalau nanti dia diproses, terus dibongkar. Saya malah pengen, Mbak, ayo, Guntur Romli atau siapa, kok saya malah pengen ayo berdebat sebagai kader partai, saya berani. Berarti apakah negara ini terus buat main-mainan? Betul sekali. Kalau memang itu punya kesalahan, punya dokumen itu ya bongkarlah dari kemarin. Atau bongkar sekarang, tapi bukan menjadi senjata. Ya. Kalau ya, keluar-keluar ya, aku dimasalahkan, aku akan bongkar. Kalaupun itu sama-sama benar, berarti sama-sama penjahat, bukan negarawan. Ya, betul. Saya sangat menyayangkan justru. Kalau tadi benar ya, Mbak. Kalau tadi itu benar, ada catatan terus sampai disimpan di Rusia, dokumen. Ini kan kalau Saudara Hasto ditersangkakan, kalau Saudara Hasto diproses hukum, terus ini mau dibongkar, lu. Kok bisa terpilih jadi sekjen ya seperti ini ya? Nah, ini kadernya ini ya. Gak pantas jadi sekjen. Inilah yang merusak partai. Darsono ini tegas. Buka aja kalau ada. Kan bagaimanapun kalau fakta hukum pasti akan, kalau bukan fakta hukum ya mungkin nanti pengadilan yang akan menentukan. Kita negara hukum kok. Ada kriminalisasi Anies itu juga. Itu termasuk yang ditunggu publik, dan karena itu kalau pandangan saya tetap kalau itu fakta hukum monggo dibuka. Yang tidak pernah usai antara PDIP yang terus-terus kemudian menyerang secara agresif Jokowi, yang mungkin ya dinilai punya andil dalam konteks persoalan yang membelit Pak Hasto. Jadi ya, ini sudah menjadi rahasia umum sebenarnya. Ketika Hasto itu ditetapkan sebagai tersangka, itu kan dinilai ada intervensi, ada kriminalisasi, dan ada unsur-unsur politisasi. Makanya kemudian Bang Guntur Romli selaku jubir PDIP itu kan mengungkapkan akan ada info-info yang valid, kredibel terkait dengan penguasa dan petinggi di negara ini yang sebenarnya punya kasus-kasus yang terkait dengan persoalan korupsi. Ini kan semacam serangan balik kepada pihak yang dinilai menjadi aktor, menjadi dalang, sehingga Pak Hasto itu ditetapkan sebagai tersangka. Terlepas dari apapun yang disampaikan, memang betul ya, publik itu sedang menunggu kira-kira kapan video yang isinya informasi yang berisi fakta-fakta bahwa persoalan kasus korupsi, soal abuse of power yang dinilai dilakukan oleh pejabat-pejabat penting di negara ini bisa diungkap. Tentu ini menjadi sesuatu yang paling ditunggu sebenarnya. Ya ini ya teman-teman ya, ini pernyataan Mas Edi Prayitno ya, pengamat politik. Jadi kalau cuma keluar-keluar ya, nggak ada bukti, data, fakta, itu percuma ya. Jadi kalau mau mengungkap kasus ya nggak usah ngapain dokumen itu di notariskan ke Rusia ya. Ini negara kita Indonesia, kalau emang ada bukti itu ngapain, harusnya setornya ke KPK ya, ngapain ke Rusia ya. Ini kita bicara logika ya, negara kita adalah negara hukum. Kalau emang permasalahannya itu korupsi, negara kita sudah punya KPK.
Jadi data itu nggak harus ke Rusia, itu harusnya dikasih ke KPK aja ya, semua bukti-bukti dokumen itu. Jadi nggak usah dimanipulasi. Kalau ke Rusia kita juga nggak tahu ya diapain ya, entah itu mau dimanipulasi, entah di apa ya, kita bukannya seudon ya, tapi nyatanya data itu dibawa ke Rusia. Nah, siapa yang mengamankan ya, itu tadi Koni Bakri yang kemarin sempat viral ya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa kami sajikan ya. Semoga bisa memberikan informasi buat teman-teman, dan jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe, dan komennya supaya channel kami bisa berkembang. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.